Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita, membahas tentang kebugaran jasmani. Ya. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan apa sih arti dari kebugaran jasmani. Ya. Kebugaran jasmani merupakan kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Ya. Jadi kalau kalian memiliki kebugaran jasmani yang baik, maka ketika kalian melakukan aktivitas, kalian tidak akan merasa lelah, ya. Guna mencapai kesehatan dan kebugaran jasmani diperlukan olahraga secara teratur, ya. Latihan kebugaran jasmani merupakan bentuk latihan guna melatih anggota tubuh agar siap melakukan aktivitas fisik, ya. Tentu kalian ingin memiliki daya tahan jantung dan paru-paru yang baik, ya. Nah, berikut ada beberapa jenis latihan yang dapat kalian pelajari, ya, dan bisa kalian lakukan di rumah kalian. Ya, bisa di rumah atau di tempat olahraga, ya. Salah satunya ada berlari, ya, jogging dan berenang. Kalau berenang di kolam renang, ya. Kalau di rumah yang punya kolam renang silahkan. Kalau tidak ada, kalian bisa ke tempat renang. Ya. Nah, selain ketiga kegiatan tersebut, masih banyak sekali kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Ya. Dengan jantung dan paru-paru yang sehat, kamu dapat melakukan aktivitas dengan baik. Ya. Jadi, lakukan latihan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan percaya diri. Ya, itu kuncinya. Ketika kalian melakukan latihan, kalian harus dengan sungguh-sungguh, ya, supaya tidak cedera. Kedua, penuh semangat supaya tidak malas, dan penuh percaya diri supaya kalian tidak ngedrop atau istilahnya itu merasa malu atau takut terhadap lawan, ya. Itu dilakukan jika kalian ingin berlomba atau bertanding. Oke, yang pertama di sini Bapak akan menjelaskan tentang jogging, ya. Jogging itu lari kecil, ya, lari kecil, pelan saja, ya. Lari kecil pada umumnya memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan tubuh, ya. Selain untuk menjaga kesehatan tubuh, jogging juga merupakan aktivitas fisik yang murah dan praktis. Kenapa murah? Karena modal kita hanya satu, baju olahraga; dua, celana olahraga atau training; ketiga, sepatu serta kaos kaki, ya, tentu saja sepatu dan kaos kaki. Ketiga perlengkapan itu wajib, ya, dimiliki oleh orang yang ingin berlari. Memang ada sebagian yang tidak menggunakan sepatu, ya, hanya menggunakan baju olahraga, terus training, ya, kemudian tidak menggunakan sepatu sama sekali. Istilahnya itu nyeker, ya. Itu ada sebagian yang membolehkan, ada yang sebagian tidak membolehkan, ya. Seperti itu. Oke, di sini cara melakukan jogging sebagai berikut. Yang pertama, ya, cara jogging. Nah, di sini jelas, ya. Lakukan pemanasan sebelum dan pendinginan sesudah melakukan jogging, ya. Ingat, ini Bapak selalu ingatkan, ketika kalian ingin melakukan aktivitas fisik atau olahraga, ya, wajib namanya pemanasan dan pendinginan, ya. Di sini ada manfaat dari melakukan pemanasan dan pendinginan, antara lain sebagai berikut. Pertama, meningkatkan tenaga dalam tubuh. Kedua,
menormalkan kinerja jantung. Ketiga, meminimalisir terjadinya cedera. Ya. Jadi, sebelum dan sesudah kalian harus ada pemanasan dan pendinginan. Ya, kalau ingin terhindar dari 3 hal yang tidak diinginkan, cedera atau badan kalian jadi lemas dan jantung kalian belum siap, itu juga bahaya ya. Tidak pemanasan langsung lari atau langsung jogging, itu nanti jantungnya kaget istilahnya, dia belum siap, wah langsung diajak kerja berat seperti itu ya. Jadi wajib yang namanya pemanasan. Oke, kemudian posisi tubuh saat jogging ya. Posisi kepala saat berlari tegak ya, menghadap depan. Jangan menunduk ke bawah ya, karena akan menghambat masuknya udara melalui saluran pernafasan ya. Kemudian kedua, tekuk lengan membentuk sudut 90 derajat ya, siku, bentuknya siku ya. Kemudian gerakan lengan diayunkan ke depan dan ke belakang mengikuti irama kaki ya. Jadi lengannya itu juga harus digerakkan seperti kaki. Kenapa? Fungsinya untuk membantu ya langkah kaki kita. Kalau diem kita akan merasa capek ya, gampang capek, gampang lelah. Jadi perlu dan wajib bahkan ya kalian untuk melakukan gerakan lengan ketika melakukan jogging. Tangannya digerakkan maju mundur sesuai dengan gerakan kaki. Misalkan kaki kanan yang ke depan, berarti tangan kiri ke depan. Kaki kiri ke depan, tangan kanan ke depan. Begitu ya, silang. Selanjutnya, posisi tangan dibuat serileks mungkin, karena dengan mengepalkan tangan akan membuat otot lengan menjadi tegang ya. Nggak usah kenceng-kenceng nahan mengepal, jangan kenceng-kenceng ya, karena itu akan membuat otot kalian menjadi tegang dan hal ini akan mengganggu kenyamanan ya saat jogging. Keempat, posisi perut ya. Posisi perut yang benar adalah dengan menarik otot perut ke dalam, dan posisi tersebut ditahan saat berlari ya. Ditahan saat berlari ya. Otot perut yang kendur akan membuat punggung bagian bawah sakit ya. Jadi otot perutnya itu agak ditahan ya, ditarik ke dalam ya, supaya otot punggung tidak sakit. Kemudian kaki merupakan bagian tubuh yang menyentuh tanah saat melakukan jogging. Posisi kaki yang benar adalah ketika menyentuh tanah ya, dengan menggunakan telapak kaki terlebih dahulu ya, dan perkenaannya itu di bagian tengah kaki, tidak ujung, tidak tumit ya, tidak jinjit, tidak dengan tumit, tapi tengah-tengah, bagian tengah-tengah kaki ya. Kenapa? Supaya terhindar dari resiko cedera juga ya. Kalau menggunakan tumit atau dengan menggunakan ujung kaki ya, jinjit, itu bisa menimbulkan cedera ya. Berbeda halnya dengan lari cepat ya, lari cepat 100 meter atau 50 meter itu menggunakan jinjit ya, supaya dapat kecepatannya. Kalau ini tidak perlu cepat-cepat, santai saja seperti itu ya. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan jogging ya. Beberapa hal yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Pertama, kondisi fisik harus dalam keadaan sehat ya, itu wajib. Kemudian gunakan sepatu khusus untuk jogging yang sesuai dengan bentuk kaki ya. Jadi jangan pakai sepatu sekolah biasa ya, atau sepatu kulit, sepatu buat acara-acara kundangan gitu. Harus sepatu olahraga ya, sepatu dan
kalau bisa sepatu lari, sepatu jogging khusus. Ada yang menggunakan sepatu basket, ya sebenarnya tidak masalah, cuma kurang nyaman ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, lakukan pemanasan dengan baik. Nah tadi ya jelas, pahami teknik jogging dan durasi yang tepat ya. Kemudian jaga asupan makanan dan nutrisi tubuh. Nah itu juga perlu supaya tidak lemas dan gampang lelah ya. Terus supaya tidak merasakan sakit ketika berlari ya kalau nutrisinya bagus. Oke, selanjutnya berjalan ya. Berjalan itu kalian sudah sering lah melakukannya ya, setiap hari kita melakukan kegiatan berjalan ya. Jadi kegiatan berjalan ini kenapa dimasukkan? Karena bagi orang yang belum terbiasa dengan jogging, disarankan untuk jalan dulu, berjalan dulu dengan durasi sekitar 15 sampai 20 menit. Kalau sudah terbiasa nanti meningkat ke jogging pelan ya. Lama-lama cepat seperti itu ya. Ini sudah tidak perlu dijelaskan ya kalau untuk berjalan ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah gerakan naik turun tangga. Nah ini bagi yang rumahnya tingkat ya. Kalau yang tidak tingkat gimana Pak? Nah, kalian bisa dengan melompat-lompat ya, seperti skipping ya, atau yang kemarin Bapak tunjukkan di video yaitu squat. Nah, itu bisa ya. Bagi yang tidak memiliki tangga atau rumahnya tidak tingkat ya, kalian juga tahu lah ya bagaimana caranya naik tangga ya. Di sini ada dua cara ya, naik turun tangga dengan menggunakan satu kaki tumpu ya, dan ada yang menggunakan kedua kaki bergantian ya. Kemudian yang terakhir adalah berenang. Nah ini berenang ya, berenang nanti akan masuk bab selanjutnya. Oke, bab selanjutnya ya. Nanti kita akan membahas teknik-teknik berenang. Nah, berenang ini merupakan salah satu contoh salah satu contoh aktivitas yang meningkatkan daya tahan jantung dan paru. Seperti itu ya. Nah, di sini salah satunya ya salah satu cara untuk meningkatkan ya, yaitu dengan pertama berenang dengan berpegangan dengan dinding tembok ya. Nah, caranya itu pakailah pakaian renang, jelas ya, masuklah ke dalam air, peganglah dinding kolam bagian atas, kemudian gerakan kakimu naik turun. Lakukan sampai 1 menit. Apabila kamu masih kuat, lakukan sampai 2 menit. Kemudian lakukan dengan bersungguh-sungguh dan penuh semangat ya. Jadi di sini jelaskan lakukan sampai 1 menit. Misalkan kalian 1 menit selesai, kasih jeda istirahat 15 atau 30 detik, lakukan lagi ya, atau misalkan mau istirahat 1 menit juga nggak masalah ya. Kemudian dilakukan lagi 1 menit, istirahat lagi 1 menit, lakukan lagi 1 menit, seperti itu ya. Bisa dilakukan sebanyak 3 kali atau 3 set ya. Kemudian renang dengan berpasangan. Nah, ini harus mencari pasangan ya, teman atau orang tua kalian, atau mungkin yang ada pelatih ya, dengan pelatih, seperti itu ya. Peganglah tangan pasanganmu, lakukan gerakan kaki dengan bantuan temanmu ya, lakukan secara bergantian dan penuh semangat ya. Kalian bergantian dengan teman kalian supaya teman kalian juga bisa berlatih ya, atau misalkan dengan pelatih ya tidak perlu bergantian. Oke, seperti itu. Baik, Bapak rasa cukup ya untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan hari ini tidak ada tugas ya. Insya Allah pekan depan kita ada penilaian harian ya. Penilaian harian. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.